إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan membaca kitab Mawsu'atul Manahi Al-Syar'iyyah fi Sahih Sunnatin Nabawiyah di Syekh Salim Ibn Id Al-Hilali hafidhahullah ta'ala. Qala muallif babun az-zajru anil fatwa bi ghairi ilmin. Bab tentang larangan dan ancaman berfatwa tanpa ilmu. Ummahat a'azanillahu wa iyyakum. Dalil tentang masalah larangan berfatwa tanpa ilmu banyak. Di antaranya qaulullah ta'ala wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Allah mengatakan wala taqulu, dan janganlah kamu mengatakan lima tasifu alsinatukumul kadhiba, terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu dengan cara dusta. Hadza halal, yang ini halal, wa hadza haram, dan yang ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhib, untuk mengada-ngadakan kedustaan, mengatasnamakan Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba, sesungguhnya orang yang mengadakan sebuah kedustaan terhadap Allah, la yuflihun, dia tidak akan beruntung. Ayat ini menjelaskan tentang ancaman orang yang berkata ini halal, ini haram, dan dia tidak tahu kenapa ini dihalalkan, kenapa ini diharamkan, dari mana dalil yang menyebutkannya. Wa dalilun akhar, dalil yang lainnya, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
Man uftiya bi ghairi ilmin, barang siapa yang dia diberi fatwa dengan tanpa ilmu, kana ismuhu ala man aftahu, maka adalah dosanya ditanggung atas orang yang memberi fatwa. Wa man asyara ala akhihi bi amrin, dan barang siapa ia mengisyaratkan, menganjurkan satu perkara terhadap saudaranya, ya'lamur rusda fi ghairihi, kemudian ia tahu bahwa ada perkara lain yang lebih baik dari anjurannya itu, faqad khanah, sejatinya ia telah berkhianat kepada saudaranya itu. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Demikian pula oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, dan juga Al-Imam Ibnu Majah. Demikian dikeluarkan pula oleh Imam Muhammad Ad-Darimi, Al-Hakim, wal Khatib Al-Baghdadi fil Fiqhil, di dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqqih, wa ghairuhum, dan selain dari mereka, min tariqaini an Abi Usman At-Tanbadhi anhu, wallahu alam bisawab. Qala Syekh Salim Al-Hilali, hadza isnadun hasanun. Hadis yang baru kita baca tadi itu sanadnya hasan. Kata beliau, Abu Usman huwa, lelaki yang bernama Abu Usman, dia adalah Muslim bin Yasar. Namanya Muslim bin Yasar. Saduqun, dalam ilmu hadis perawi ini dikategorikan ke dalam kategori saduq insyaallah. Lalu kata beliau, kama yastakhlisu min aqwal al-ilmi fi, sebagaimana dapat disimpulkan dari perkataan para ulama tentang beliau. Lalu kata beliau, qala ad-Daruqutni, Imam Daruqutni mengatakan, yakni yu'tabaru bihi, Muslim ibnu Yasar ini dapat dijadikan sandaran. Wa qala Adz-Dzahabi, kata Imam Al-Adzahabi fil Mizan, dalam kitab Al-Mizan, la yablughu hadisu darajata sihah wa huwa fi nafsihi saduqun. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bin Yasar ini memang tidak akan mencapai derajat yang sahih. Akan tetapi dia itu sendiri orangnya orang yang saduq, bisa dipercaya atau jujur. Qala Al-Hafidz, dalam kitab At-Taqrib, Al-Hafidz mengatakan makbulun, hadisnya ini makbul, diterima. Mislu la yanhatu hadisu an darajatil hasan wallahu a'lam, berarti hadisnya tidak kurang dari derajat hasan, makanya hadis ini bisa diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang hadis-hadis yang mengatakan man uftiya bi ghairi ilmin, barang siapa diberi fatwa tanpa ilmu kemudian fatwanya salah, yang diberi fatwa tadi beramal dengan fatwa tersebut, kana ismu ala man afta, dosanya ditanggung sama orang yang telah berfatwa. Wa man asara ala akhihi, dan barang siapa yang dia telah diisyaratkan atas saudaranya bi amrin, untuk mengerjakan suatu perkara, ya'lamu rusda fi ghairihi, ia mengetahui ada yang lebih bagus dari fatwanya itu, lebih benar dan lebih lurus selain dari fatwanya itu, faqad khana, sejatinya yang berfatwa tadi berkhianat kepada saudaranya. Wa dalilun akhar, dalil yang lainnya, an Atha ibni Abi Ribah, an Atha ibnu Abi Rabbah, qal sami'tu ibna Abbasin, kata beliau aku mendengar Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an yukhbiru anna rajulan asabahu jarah,
bahwa beliau menceritakan tentang ada seorang lelaki yang pada bagian kepalanya fi ra'si kena batu dan luka. Al-ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa asabahu ikhtilam, kemudian lelaki tadi ketika tidur dia mimpi junub. Fa umira bil ightisal, teman-temannya menganjurkan dia tetap mandi. Fa ghtasala, akhirnya dia pun mandi. Fakazza, kemudian ketika dia mandi dia menyiram pada bagian kepalanya itu air dan dia kedinginan, demam, famata, lalu ia meninggal dunia. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hal itu kemudian sampai beritanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, beliau mengatakan, qataluhu qatalahumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membinasakannya. Awalam yakun shifa'ul as-su'al, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah kalau mereka tidak tahu sebaiknya bertanya, karena bertanya itu adalah obat dari ketidaktahuan. Ya, sifaul as-su'al, obatnya ketidaktahuan itu bertanya. Hada wallahu alam bisawab. Jadi arti al-ai artinya al-jahlu, kebodohan. Jadi kalau diartikan awalam yakun shifaul as-su'al, bukankah obat dari kebodohan itu adalah bertanya, kenapa mereka enggak nanya dulu? Ini juga dalil menunjukkan tentang bahayanya fatwa. Kalau fatwa itu dibiarkan, setiap orang mengucapkan tanpa ada dasar hukum yang jelas darinya, maka dampak yang ditimbulkan adalah membinasakan si pemfatwa dan membinasakan orang lain. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertutur, "Man alima falyakul, man alima falyakul, wa man lam ya'lam falyakul Allahu a'lam." Barang siapa yang dia mengetahui sebuah hukum, katakan sesuai dengan apa yang ia katakan, sesuai dengan apa yang ia ketahui. Dan barang siapa tidak mengetahui suatu hukum, hendaklah dia berkata Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Fa innahu minal ilmi ay yaqula lima la ya'lam la a'lam, karena sungguh bagian dari kecerdasan, ilmu dari seseorang, ketika dia tidak mengetahui sesuatu yang dia tidak tahu, dia katakan aku enggak tahu. Fa innallaha qala li nabiyhi, karena Allah Subhanahu wa taala telah berkata kepada nabinya, "Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin." Katakanlah hai Muhammad, aku tidak minta imbalan sedikit pun kepadamu atas dakwah yang kulakukan, dan aku bukan termasuk orang yang mutakallifin, membebani diri, berbicara mengada-ngada. Bukan, yang ku sampaikan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dalil menjelaskan tentang haramnya berfatwa tanpa ilmu, terutama para talibul ilmi, termasuk musibah. Dan ini musibah yang besar kalau seorang talibul ilmi gampang berfatwa. Dan kita harus tahu umat, al-ifta munsibun azimun, fatwa itu perkara besar. Bi yatasadda sahibu li bayani ma yaskulu 'alal 'amati min umuri dinihim, karena fatwa ini banyak orang bersandar untuk mendapatkan penjelasan dari ahlinya tentang perkara-perkara yang sifatnya umum dari urusan agama. Wa yarsuduhum ila siratil mustaqim, yang namanya fatwa itu kan tujuannya mengarahkan orang ke jalan yang lurus.
Lidzalika kana hadzal munsibul azim la yatasaddaru lau illa man kana ahlan. Karena ini merupakan perkara yang memiliki andil yang sangat besar dalam urusan agama, maka tidak boleh dan tidak pantas fatwa itu diambil kecuali dari orang yang sudah piawai, sudah ahli, sudah tahu tentang ilmunya. Lidzalika yajibu 'alal ibadi ayyattaqullaha ta'ala. Oleh karena itu hamba-hamba Allah, terutama thalibul ilm kayak kita ini ibu-ibu, hendaknya mendasari diri kita dengan takwa kepada Allah. Kata Imam Al-Utsaimin, wa alla yatakallamu illa an ilmin wa basiratin. Jangan mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan fatwa halal dan haram kecuali atas dasar ilmu, atas dasar pengetahuan yang tegas, dalilnya jelas. Wa ayya'lamu anna Allah wahdah lahul khalqu wal amru. Dan seorang penuntut ilmu harus menyadari Allah itulah satu-satunya zat. Dia zat yang berhak menciptakan, dan dia pula zat yang berhak menentukan halal dan haram. Jadi jangan sampai kita mengatakan halal tapi ternyata enggak ada dalam Quran dan Sunnah. Fala khaliqa illallah. Kita tahu tidak ada yang Maha menciptakan kecuali Allah. Wala mudabbir lil khalqi illallah. Dan kita tahu tidak ada yang bisa mengatur kehidupan makhluk kecuali Allah. Wala syari'ata lil khalqi siwa syariatillah. Dan tidak boleh ada syariat yang pantas bagi seorang hamba kecuali syariatnya Allah. Fahuwa alladhi yujabu syai' wa huwa yuharrimu. Allah lah yang pantas mengatakan ini wajib. Allah pula yang pantas mengatakan kalau yang ini haram. Wa huwa alladhi yandabu ilaihi wa yuhalliluh. Allah pula yang pantas mengatakan kalau yang ini mubah, kalau yang ini halal, kalau yang ini hukumnya sunnah. Itu cuma Allah. Artinya kalau kita mau mengatakan ini halal, ini haram, ini sunnah, ini wajib, ini makruh, ini mubah, yang harus kita lakukan mengatakan seperti yang dikatakan olehnya. Walaqad ankarallahu ala ma yu'alliluna wa yuharrimuna bi ahwaihim. Ingat baik-baik. Kata beliau dalam surah Yunus ayat yang ke-59 dan 60. Allah melarang, Allah mengingkari seorang yang berani dengan lancang berkata halal dan haram tapi berdasarkan perasaan alias hawa nafsunya. Berdasarkan perasaan alias hawa nafsunya. Ini enggak boleh. Allah katakan qul ara'aitum. Ibu buka ya surat Yasin. Surat Yunus maksud saya. Surat Yunus ayat 59 sampai 60. Tolong dibuka terjemahnya. Yang bawa Quran terjemah, saya bacakan ayatnya. Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun wa ma dhannu alladhina yaftaruna 'alallahil kadhiba yaumal qiyamah. Iqra'i, baca ibu terjemahnya. Artinya, bismillah, katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu. Lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ngada atas nama Allah? Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Baik, barakallahu fiik. Qul ara'aitum, katakan hai Muhammad, ara'aitum man anzalallahu lakum minar rizqin. Bagaimana pendapat kamu tentang apa yang telah Allah turunkan kepadamu berupa rezeki? Faja'altum minhu haraman wa halalan. Tiba-tiba kamu berani dengan lancang berkata, ini haram, ini halal. Qul Allahu adzina lakum. Katakan ya Muhammad, apakah Allah sudah mengizinkan kamu berkata ini halal dan ini haram?
Am 'alallahi taftarun, atau kamu berani lancang berkata kepada Allah dengan kebohongan. Ini adalah pengingkaran, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang berani berkata ini halal, ini haram, ini haram, ini halal tanpa dalil. Terutama yang berkaitan dengan perkara yang hukum asalnya mubah atau halal, atau yang berkaitan dengan fatwa wajib dan sunnah atau makruh dan mandubnya atau mubahnya. Ini wajib dengan ilmu. Misalnya sebagian orang, seorang wanita misalnya ditinggal suaminya berlayar, tiba-tiba suaminya enggak pulang-pulang selama 2 tahun karena terdampar di pulau. Pulang-pulang ke rumah sudah 2 tahun sebelumnya, tiba-tiba ada orang berfatwa, oh kamu nikahnya harus diulang karena sesungguhnya pernikahanmu sudah batal. Dari mana dalilnya? Dan enggak ada dalil yang menyebutkan hal ini. Ya, istri selama belum dikatakan talak dan belum terbukti suaminya meninggal dunia, ya kedudukan istrinya tetap apa? Ya istri. Kalau tiba-tiba dia berkata ini udah 2 tahun enggak ketemu, enggak dinafkahi lahir maupun batin, maka gugur akadnya. Enggak ada dalilnya seperti itu. Walaupun 2 tahun, 3 tahun, apalagi ia terdampar bukan karena kesengajaan meninggalkan memberi nafkah. Ini wajib pakai hujah, enggak boleh sembarangan bicara. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan dalam surah Al-Nahl yang tadi kita sebutkan dalilnya pula dalam kitab tersebut, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib, dan janganlah kamu mengatakan terhadap sesuatu yang disifatkan oleh lisan-lisanmu dengan berkata dusta, hadza halal, kalau yang ini halal, wa hadza haram, yang ini haram, litaftaru 'alallahil kadhib, untuk mengada-ngadakan kebohongan atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhib, sungguh orang-orang yang mengadakan kebohongan atas nama Allah, la yuflihun, dia tidak akan beruntung. Makanya dalam masalah ini terutama para thalibul ilm, nasihat jangan gampang berfatwa. Kalau ditanya tahu ya jawab dengan apa yang kamu tahu. Seperti ucapan siapa tadi umat? Abdullah ibnu Mas'ud, man alima falyakul ay bi ilmi, barang siapa yang dia mengetahui suatu hukum, jawab dan katakan dengan yang dia tahu sesuai dengan ilmunya. Wa man lam ya'lam falyakul, barang siapa yang tidak mengetahui ilmunya ketika ditanya, jawablah dengan jawaban Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu tentang jawabannya. Naam, hada wallahu a'lam bishawab. Kesimpulan faedah dari penjelasan hadis-hadis, ayat dan hadis yang tadi kita baca. Pertama, tafadhali ya ukhti. Kandungan bab 1. Seorang mufti berbicara atas nama Allah, maka hendaklah ia berhati-hati agar tidak berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Oleh sebab itu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, apabila kedudukan sebagai juru bicara raja merupakan kedudukan yang sangat terhormat, semua orang tahu kemuliaannya dan merupakan kedudukan yang paling tinggi. Lalu bagaimanakah pula kedudukan sebagai juru bicara Raja Langit dan Bumi? Orang yang diangkat sebagai juru bicara Allah haruslah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ia harus menyadari betapa agung kedudukannya tersebut. Janganlah dadanya merasa berat untuk mengatakan kebenaran dan menyatakannya, karena sesungguhnya Allah menolongnya dan menunjukinya. Bagaimana tidak, itulah kedudukan yang Allah sendirilah yang menanganinya. Ia berfirman, Surat An-Nisa ayat 127, dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran. Cukuplah sebagai bukti kehormatan dan kemuliaan tugas tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirilah yang menanganinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Nah, Surat An-Nisa ayat 176. Al-Mufti atau orang yang berfatwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah memberikan peringatan. Tidak boleh ayyakul 'alallahi bighairi ilmin. Kalau dia mengucapkan sebuah keputusan hukum dari fatwa tanpa ilmu. Sampai Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, beliau berkata, wa idza kana munsibut tawqi anil muluki bil ma'alil ladzi la yunkiru fadlu wa la yajhalu qadrahu. Kalau kita mau mengetahui jika ada orang menjadi juru bicara, mewakili seorang raja, menyampaikan keputusan raja, kita akan tahu dan tanpa kita ingkari lagi, orang ini punya kedudukan yang mulia. Dia mewakili ucapan seorang raja. Kalau demikian keadaannya, cobalah engkau pikirkan, fa kaifa bimunsibi tawqi an rabbil ardi was samawat. Bagaimana dengan kedudukan orang yang dia mewakili Allah berbicara tentang halal dan haram, padahal Allah itu raja yang menguasai langit dan bumi. Artinya lebih tinggi lagi keadaannya. Orang berbicara mengatasnamakan raja aja nggak boleh salah dalam ngomong. Jangan ditambahi walaupun cuma satu huruf, waw maupun ya. Apalagi ini yang berbicara ini mewakili berbicara syariatnya Allah. Jangan dia menambahkan dengan lafaz yang memang tidak datang dari Allah. Maksudnya hukum yang tidak datang dari Allah maksud saya. Allah tidak mengharamkan, jangan kau haramkan. Yang telah diterangkan haram, jangan kau pula halalkan. Ya, orang ini diangkat menjadi juru bicaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi saja, kata Imam Al-Qayyim di sana, ketika ditanya tentang suatu hukum, wa yastaftunaka fin nisa, mereka meminta fatwa kepadamu tentang masalah perempuan. Kul, katakanlah hai Muhammad, Allah yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitab. Allah lah yang memberi fatwa nanti kepadamu tentang wanita, dan apa yang dibacakan atas kamu itu terdapat dalam Alkitab. Artinya dalilnya dari Allah Ta'ala. Nabi hanya sekedar menyampaikan saja. Dan Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi dengan wahyu yang diwahyukan baginya. Wa kafa bima taulahu Allah bi nafsi syarfan wa jalalah id yaqulu fi kitabih. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, cukup dengan firman-Nya Allah Azza wa Jalla sebagai bukti tentang mulia dan terhormatnya tugas seorang dai yang menyampaikan agama Allah. Allah berfirman, yastaftunaka, mereka meminta fatwa kepada engkau. Kulillah, katakanlah Allah lah yang pantas berfatwa. Yuftikum fil kalalah, Allah yang akan memberi fatwa kepadamu tentang hukum kalalah. Berarti dalam masalah ini seseorang harus menyadari wal ya'lamul mufti amma yanuba fi fatwahu. Seorang mufti hendaklah mengetahui siapakah yang ia wakili dalam fatwanya. Kita ini kalau ditanya halal dan haram, yang harus kita pikirkan adalah kita ini sedang berbicara syariat. Ini halal, ini haram. Ini kita bicara syariat. Yang menurunkan syariat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, jangan sampai salah kita bicara mengatasnamakan Allah. Kalau salah, akan disembelih leher kita di yaumil qiyamah. Diputuskan urat lehernya. Ya? Waliyuqin anna wa mas'ulun ghadan. Dia menyadari dengan sesadar-sadarnya besok dia dimintai pertanggungjawaban. Orang ditanya halal dan haram itu boleh dan tidak boleh, bagaimana hukum suatu perkara, ini ditanya di yaumil qiyamah. Wa mauqufun baina yadayillah, enggak bisa lari kemana-mana karena dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa bayangkan kalau ternyata fatwanya enggak benar. Hukum musik haram, tiba-tiba ada orang memaksakan diri cari-cari dalil dengan mengatakan musik halal tanpa ilmu. Lancang pula dia berkata bahwa hadis tentang musik haram itu cacat.
karena kebodohan yang ada pada dirinya. Ditanya sama Allah orang seperti ini nanti. Yang kemudian dengan fatwanya dia menyebabkan orang jadi main musik, bernyanyi-nyanyi, menganggap halal musik. Semua dosa orang yang bermusik tadi itu gara-gara fatwanya dia tanggung di yaumil qiyamah. Karena dia menyesatkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini enggak main-main. Fatwa masalah halal dan haram. Bukan sekedar menukil, yang penting ada yang berpendapat halal. Beda kalau ada orang berijtihad dan dia sudah mencapai maqam mujtahid. Dia punya ilmu alat untuk berijtihad, mengerahkan segenap tenaganya, kemudian dia berfatwa, lalu fatwanya keliru, insya Allah dapat pahala, baginya 1. Kalau benar, baginya 2 pahala. Beda dengan orang yang mengikuti ijtihad. Ketika dia tahu bahwa ijtihadnya itu ada yang menyelisih dan yang menyelisihnya itu lebih benar, dan yang menyelisihnya itu lebih benar, maka wajib si orang yang ikuti ijtihad ini ikut dengan yang benar. Sebaliknya kalau ada orang berfatwa berdasarkan nukilan-nukilan ustadz misalnya, kan dia belum mampu berijtihad, tapi dia mampu menukilkan ucapan-ucapan para ulama tentang fatwa. Ditanya ini, ulama ini berkata demikian. Ditanya ini, ulama ini berkata demikian. Dan dia tahu di antara 2 fatwa itu ada salah satunya yang paling lurus. Dia tahu di antara salah satu fatwa itu ada yang benar. Tapi karena dia ingin menyenangkan hati orang, dia pilih yang bengkok. Maka Nabi mengatakan, man uftiya bi ghairi ilmin kana ismu ala man aftah. Barang siapa diberi fatwa dengan tanpa ilmu, dosanya ditanggung sama yang berfatwa. Wa man asyara ala akhi bi amrin, dan barang siapa menunjukkan seseorang tentang suatu perkara, ya'lamu rusda fi ghairi, ternyata ada yang lebih lurus dari perkara yang dia tunjukkan, dia enggak memberitahunya, faqad khanah, ia pengkhianat. Ia telah mengkhianati orang yang diberi fatwa. Berarti kesimpulannya umat, berfatwa itu enggak gampang. Kalau fatwa kita itu benar, kita dapat pahala. Jika fatwa itu enggak benar, itu menyembelih leher kita, membuat kita binasa. Maka seandainya kita tidak tahu, jangan paksakan. Wong Nabi saja, ia tidak membebani dirinya. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Sad ayat 86, Qul, katakan hai Muhammad, ma as'alukum alaihi min ajrin, aku enggak minta imbalan sedikit pun kepada engkau atas dakwahku. Saya ini dakwah bukan supaya kamu jadi pengikutku kemudian kamu kasih saya duit, bukan begitu. Kasih saya dinar, kasih saya dirham, kasih saya kurma, enggak. Dakwah ini kan Allah memerintahkan aku dakwah. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku dakwah ini bukan mengada-ngada, bukan membuat-buat, bukan membebani diri, bukan. Artinya yang dikatakan oleh Allah itu yang aku katakan. Nah ini ancaman. Kalau Nabi saja tidak membebani dirinya dengan sesuatu, ya dia nggak tahu, dia katakan nggak tahu. Seperti Nabi ditanya kapan kiamat terjadi, kan Nabi nggak tahu. Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Ketika Jibril bertanya kepada beliau, sesungguhnya yang ditanya ini tidak lebih tahu dibandingkan dengan yang bertanya. Ya bahasa kita mengatakan Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Ini nasihat talibul ilmi, jangan tergesa-gesa menjadi ahlul apa? Ahlu fatwa. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Faedah yang kedua. Oleh sebab itu para ulama salaf sangat takut mengeluarkan fatwa. Mereka sadar betul kedudukannya serta bahayanya bila memang tidak mampu. Nah, benarlah ungkapan para ulama yang mengatakan bahwasanya al-jahlu, kebodohan tentang hakikat sesuatu itu adalah musuh paling besar bagi pemilik kebodohan itu. Maksudnya begini teman, semakin kita bodoh, kita makin tahu bodoh itulah musuh kita yang paling berat. Kenapa? Karena kalau orang itu enggak tahu tentang ilmu alias bodoh, dia enggak punya rasa takut. Semakin dia bodoh, semakin berani ngomong asal saja. Semakin dia itu tidak tahu tentang ilmu, dia akan bicara semau hawa nafsunya. Beda dengan orang berilmu. Walidzalika kana ulama ussalaf. Oleh karena itu ulama pendahulu kita, salafun saleh,
orang-orang soleh itu dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang berjalan seperti jalan mereka, yatahayyabuna minal fatwa. Masalah fatwa itu mereka bergetar dirinya, takut. Lima ya'lamuna min qadriha wa wazriha. Karena mereka mengenali kedudukan fatwa itu agung. Bahaya fatwa tanpa ilmu itu bebannya besar, dosanya besar. Hal ajzi anha fakariu ayyujibu fil masaili wal fataya. Sehingga mereka enggak suka kalau ditanya, mereka tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan, bahkan terkesan menghindar ditanya tentang sesuatu. Kenapa? Mereka tidak mengeluarkan fatwa tentang masalah ini karena mereka menganggap apa itu atala yajidu buddan min ayyaftu. Mereka menganggap mereka belum layak sampai mereka melihat kalau memang tidak bisa tidak mereka harus berfatwa baru mereka lakukan. Enggak kayak sekarang. Kita enggak punya beban fatwa aja minta orang lain berfatwa kepada kita. Ibu-ibu, ummahat, akhwat, saudaraku yang dimuliakan oleh Tabaraka Ta'ala, kalau kita ini enggak punya beban berfatwa itu kita selamat. Jadi jangan cari-cari agar orang minta apa? Fatwa kepada kita biar terkenal begitu. Maka umat harus ingat, popularitas itu juga beban, cobaan yang berat. Dulu Imam Ahmad berangan-angan pengen tinggal di lembah yang enggak dikenal orang karena beliau tahu beban popularitas. Sekarang malah pemuda-pemuda pengennya populer, viral, iya Bu. Namanya viral ya ya. Pengennya viral, dikenal orang. Dulu Imam Ahmad kepingin enggak dikenal, berharap enggak dikenal. Orang sekarang pengennya dikenal. Baru bisa baca alif, itu pun bengkok alifnya. Sudah minta fatwa atau memberi fatwa, maksud saya sudah memberi fatwa. Nasallallahu taala assalamu wal afiyah. Jadi ingat ini baik-baik ya. Wa idza afu anna kana habbu ilaihim. Seandainya mereka itu dimintai fatwa lalu kemudian mereka itu boleh tidak menjawab, itu lebih disukai. Mereka lebih senang kalau seandainya mereka tidak dimintai fatwa. Contohnya Abdurrahman Ibnu Abi Layla mengatakan, adraktu isyrina wa mi'ah minal ansar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'alu ahadum anil mas'alati ma minhum rajul illa wadda aw wadda an aqahu kafahu. Kata Abdurrahman Ibnu Abi Layla, aku pernah berjumpa kurang lebih sejumlah 120 orang, semuanya sahabat Nabi dan mereka dari kalangan Ansor. Kata beliau, tidak satu pun di antara mereka ketika ditanya tentang suatu perkara melainkan beliau berharap mudah-mudahan yang lain saja yang menjawabnya. Masya Allah. Sahabat-sahabat Nabi ditanya tentang suatu hukum, beliau berharap orang lain yang bisa menjawab. Zaman sekarang enggak dimintai fatwa berfatwa. Enggak dimintai fatwa berfatwa. Karena fitnah media sosial ini. Karena fitnah handphone, fitnah medsos, ada kejadian tertentu tentang suatu keadaan, enggak dimintai fatwa, dia berfatwa tentang kejadian itu. Seolah dia itu fatwanya ahli fatwa. Allahul musta'an. Allah tempat zat yang kita meminta tolong. Wa alaihi tiklan, dan memang hanya kepada Allah kita serahkan urusan seperti ini. Wallahu taala alam bisawab. Baik, pemahat yang ketiga. Oleh karena itu hendaklah orang-orang jahil menjauhi kedudukan ini, khususnya dari kalangan fuqaha dan orang-orang yang mengaku berilmu namun sebenarnya tidak punya ilmu, yang cepat sekali mengeluarkan fatwa karena takut dibilang bodoh atau karena ingin mendapat perhatian dalam majelis. Termasuk ini kita yang sedang belajar ilmu. Kita berusaha menggapai jalannya para ulama. Yang harus kita ketahui, kalau kita belajar ilmu itu ibu-ibu, tujuannya mengangkat kebodohan dari diri kita.
ketika kebodohan dari dalam diri kita terangkat, itu udah cukup. Cukup untuk orang seperti kita. Kita enggak bodoh, kita tahu tentang ilmu supaya kita bisa beramal di atas ilmu. Yang Nabi katakan ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang dalam beragamanya seperti aku dan para sahabatku. Cukup buat kita. Kita belajar ilmu ini bukan untuk menghukumi orang, bukan untuk dijadikan mufti oleh orang lain, enggak. Walidzalika yanbaghi ayyazzajara an hadzal maqamil jahilun. Oleh karena itu yang sepantasnya orang bodoh jauhi makom ini. Kan ini makomnya min ansafil fuqaha wa adiyail ilmi. Itu makomnya para ulama, ahli fikih, para dai yang paham tentang ilmu. Mutasabbiina bima lam ya'tul ladina yusari'una fil fatwa. Jangan apa yang kita enggak sanggup dan tidak mengetahui ilmunya kita paksakan, tergesa-gesa pengen segera berfatwa. Kita ini masih tuwailib. Tahu tuwailib Ibu? Tuwailibul ilm. Kalau dibilang penuntut ilmu masih juniornya junior. Masih kecil banget. Belum apa-apa kita ini. Maka kalau ditanya ya udah, enggak tahu bilang enggak tahu. Kalau ada orang berdebat tentang begini begitu tinggalkan. Kita khawatir kita nanti akan terbawa lalu berfatwa tanpa ilmu. Ya. Nah, ini akan membuat ia tercela dan dicela. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tam'an fi tasadduril majalis. Biasanya orang yang suka dimintai fatwa kemudian atau yang suka berfatwa itu biasanya pengen cepat dikenal, pengen cepat viral, bahasa kita demikian. Pengen cepat orang tahu aku ahlul ilmu. Padahal orang enggak tahu kita ahlul ilmu pun enggak apa-apa. Kita enggak berdosa kalau orang enggak tahu bahwa kita ini ahlul ilmu. Bahkan itu keselamatan buat kita. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau itu ngantri ngambil air. Dalam kitab Ainana min Akhlaqis Salaf, ini bagus buku ini untuk dibaca. Beliau ngantri mengambil air. Ketika itu tidak ada yang mengenal beliau kecuali muridnya satu orang. Giliran beliau mau mengambil air, datang orang yang tubuhnya besar, Imam Ibnu Mubarak didorong sampai jatuh. Sampai muridnya hampir berkata, ini Imam Ibnu Mubarak. Tapi ditahan sama Ibnu Mubarak, jangan, biarkan saja. Karena begitulah seseorang kalau tidak dikenal oleh orang lain. Maksudnya hakikat kita itu begitu. Di mata orang kita ini bukan siapa-siapa. Harusnya kita lebih menyadari lagi, kita di mata Allah belum siapa-siapa. Udah cukup dengan keadaan kita yang ada, bersyukur kepada Allah, ibadah yang baik kepada Allah. Cukup, begitu maksudnya. Nah, ini nasihat buat ibu. Sudah belajar ilmu, bisa belajar bahasa Arab, udah bisa bahasa Arab misalnya, belajar beberapa kitab telah dipelajari misalnya, udah cukup dia tahu ilmu untuk diamalkan tanpa orang harus tahu bahwa aku ahlul ilmu yang bisa berfatwa tentang ilmu. Tidak demikian. Hadza wallahu alam bisawab. Yang keempat. Ketahuilah wahai hamba Allah, mengeluarkan fatwa berarti engkau telah berbicara atas nama Allah tentang perintah dan larangannya, dan engkau akan ditanya dan dimintai pertanggungjawabannya. Naam, i'lam ya Abdullah annaka idaftaita fa innaka tuqi'u 'anillahi amru wa nahyi. Sesungguhnya engkau hamba Allah kalau sudah berani mengeluarkan fatwa, itu berarti engkau telah berani mewakilkan dirimu menyampaikan yang datang dari Allah Ta'ala. Wa annaka mauqufun wa mas'ulun an dzalik. Ingat baik-baik, fatwamu itu akan menyebabkan kamu berdiri di hadapan Allah dimintai pertanggungjawaban. Falidzalik, makanya faida su'ilta an mas'alatin, kalau kamu ditanya tentang suatu perkara, fala yakuna muka takhlisus sa'il walakin takhlisu nafsaka awwalan, maka jangan sampai kamu memikirkan sesuatu dari fatwamu itu tentang orang lain, tapi coba pikirkan dulu dirimu sendiri dulu, keselamatanmu dulu. Ada orang bertanya, kalau seandainya engkau tidak bisa menjawab mengatakan wallahu alam, itu lebih baik, itu keselamatan bagi dirimu. Engkau ingin menyenangkan hati orang, ternyata fatwamu salah, yang dihukum kamu. Fatufakir, pikir dulu kata beliau. Fa in wajadta li nafsika makhrajan fatakallim.
Kalau seandainya kamu lihat fatwamu ini membuat kamu selamat, ya udah ucapkan. Wa illa faskut. Kalau seandainya kamu merasa ini enggak bisa menyelamatkan kamu di hari kiamat, diam, enggak usah dijawab. Fa innal imsak fi hadzal maqam aslam wa ahkam wa a'lam. Karena kondisi di mana kamu itu tidak sanggup menjawab dan kamu diam, itu lebih bijak, itu lebih menunjukkan kedalaman ilmumu, dan itu lebih menunjukkan kamu bakal selamat. Kamu selamat, kamu bijak, dan kamu lebih dalam ilmumu. Faya ayuha al-mufti, yani wahai orang-orang yang biasa mereka berfatwa, unduru kaifa taftuna. Coba lihat dulu bagaimana kalian berfatwa, apa yang kalian fatwakan. Laqad aradtum anfusakum li amrin adim. Karena ketika kamu berfatwa, kamu sama dengan menyodorkan dirimu pada suatu permasalahan yang besar. La talju ilai illa darurah. Kata beliau, jangan engkau keluarkan fatwamu kecuali kondisinya sudah darurat. Lihatlah kisah ini. Su'ila Al-Qasim ibnu Muhammad yauman. Suatu hari Al-Qasim bin Muhammad pernah ditanya. Beliau mengatakan, man akhadha alayya ta'limul Qur'an qusan qalladallahu qausan min nari yaumil qiyamah. Yani ketika itu Al-Qasim pernah ditanya. Jawaban beliau ketika itu, wallahu a'lam, la a'lam. Afwan, saya ulangi, saya keliru. Su'ila Al-Qasim bin Muhammad yauman. Al-Qasim ditanya, lalu beliau berkata, la a'lam, aku enggak tahu. Summa qala wallahi la ayya isa ar-rajulu jailan ba'da ayya'lama haqqullahi alaihi khairun min ayyaqula ma la ya'lam. Demi Allah, kata Al-Qasim bin Muhammad, lebih baik seseorang itu hidup dalam kebodohan setelah mengetahui hak Allah atas dirinya daripada mengatakan apa yang ia tidak tahu. Maksudnya begini, ya lebih baik dia enggak tahu tentang suatu perkara dan dia tidak ditanya oleh orang lain tentang perkara tersebut, dibandingkan dengan orang itu berfatwa nekat ngomong setelah dia tahu tentang kedudukan Allah Ta'ala dan apa yang ia fatwakan dengannya, lalu dia bicara tanpa ilmu. Nasihat buat kita, orang sekelas Al-Qasim bin Muhammad saja ditanya tentang sesuatu, jawabannya apa om? Wallahu a'lam. Sama kita tentang hal-hal yang jelimet, bulat, nggak tahu, jawab wallahu a'lam. Tapi juga penting, kalau kita tahu nggak boleh kita menyembunyikan ilmu. Kita tahu dalilnya, kita nggak hafal, tetap sampaikan. Kalau dia minta dalil, suatu saat datangkan dalilnya dari catatan, dari tulisan dari kitab. Misalnya dia ditanya, apa hukum salat wajib? Apa hukum salat Jumat bagi laki-laki? Ya Anda jawab wajib bagi yang mukim dan mampu melaksanakan salat Jumat. Kalau mereka tanya dalilnya apa, insyaallah di lain waktu saya bawakan, karena Anda sudah tahu hukumnya. Kan wajib. Apa hukumnya berjilbab bagi wanita muslimah? Wajib. Anda enggak hafal dalilnya, cari dalilnya, sampaikan dalilnya pada kesempatan yang akan datang. Jangan berkata hukum jilbab apa? Wallahu a'lam. Ini menyembunyikan ilmu. Lawang berjilbab hukumnya apa? Wajib. Menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Sampaikan wajib. Tentang dalilnya nanti ditunda menyampaikannya karena mungkin Anda enggak hafal, tapi Anda tahu tempatnya. Jangan semua perkara lalu apa? Wallahu a'lam. Tapi kalau Anda menjawab dengan suatu jawaban lalu Anda katakan wallahu a'lam, lebih baik. Apa hukumnya jilbab? Wajib. Wallahu a'lamu bis-shawab. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hada ummat a'azani Allah wa iyyakum. Demikian bab tentang larangan seseorang berfatwa tanpa ilmu. Hada wallahu a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.